Gampang bisa dikelola. Di antara kue lebaran yang dominan manis, kudapan yang ringan dan gurih juga menjadi alternatif yang diburu banyak orang. Dari kerupuk ikan, basreng, bahkan sampai kerupuk mie. Tak heran berbagai toko snack selalu membludak setiap penghujung Ramadan. Menariknya, ada perjalanan panjang di dapur sebelum semua makanan ringan tersaji di toples ruang tamu. Salah satu tujuan paling dipadati pemburu snack tentu saja Rumah Snack. Terletak di kawasan Cisoka, Tangerang, setidaknya ada lebih dari 300 jenis snack yang dijual. Dengan berbagai macam varian yang ditawarkan, menjadikan daya tarik kaum hawa, terutama untuk memilih sesuai selera, serta dapat memanjakan mata. Di sini yang terkenal saya kan Istana Kerupuk. Ya otomatis ikonnya itu kerupuk semua. Jadi berbagai macam kerupuk insya Allah ada di sini. Gitu, di toko saya. Jadi yang mau cari-cari kerupuk-kerupuk yang ini insya Allah ada di sini. Dari banyaknya pilihan, tentu ada yang paling favorit dan diburu pembeli. Salah satu yang menjadi incaran adalah kerupuk bakso ikan. Diproduksi langsung di dapur toko, cemilan yang satu ini bahkan telah menjadi kudapan khas Tangerang. Sebetulnya khas daerah sini, dari Banten, itu kerupuk bakso ikan. Dan selain itu kita itu yang utama yang kita bikin dari nol ya. Tapi banyak berbagai macam kerupuk-kerupuk yang kita di sini hanya menggoreng, ambil mentah, kita goreng sendiri di sini, olah sendiri di sini, dan untuk pembumbuannya juga kita racik sendiri di sini. Meski terkesan remeh, proses pembuatan kerupuk ternyata punya banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya tentu memilih bahan ikan sebagai campuran adonan. Tidak mematok jenis ikan tertentu, Bu Aminah biasa memakai ikan air tawar sekaligus air laut sebagai bahan dasarnya. Dari ikan kapasan, bondolan, kuniran atau ekor kuning, sampai ikan bloso yang biasa disebut sebagai gabus malas. Ikan bondolan karena saya produk kerupuk bakso saya ini mengembang atau tidaknya itu tergantung ikannya. Jadi pengaruh dari ikan. Jadi karena kita nggak ada bahan pengembang yang lain, nggak ada sama sekali. Jadi kita hanya fokus di ikan. Jadi kalau ikannya kurang bagus, otomatis hasilnya juga pasti kurang bagus gitu. Daging ikan harus digiling sampai halus sehingga biasa diperlukan 2 kali proses penggilingan. Bawang putih ditambahkan sebagai penguat aroma, sekaligus es batu agar adonan semakin kenyal. Pada penggilingan kedua, ikan dicampurkan bersama tepung tapioka sebagai bahan penting bakso ikan. Adonan kemudian diuleni sampai kalis dan tidak ada angin yang tersisa di dalamnya. Terakhir, adonan dibentuk menjadi bola-bola kecil dengan menggunakan alat khusus. Pemakaian alat akan membuat ukuran kerupuk menjadi sama rata sekaligus konsisten. Sementara untuk proses penggorengan pun harus dilakukan 2 kali. Bola kerupuk kecil ini digoreng pertama kali dalam wajan besar dengan suhu yang pas. Minyak yang terlalu dingin akan membuat kerupuk sulit mekar. Sementara minyak yang terlalu panas akan membuat kerupuk cepat matang, tapi keras dan tidak berkembang sempurna. Ya itu tadi untuk pengembangan. Jadi kalau kita basi bakso digoreng 1 kali itu tidak akan bisa mengembang. Pasti setelah digoreng, kalau 1 kali menggoreng akan menciut lagi. Tidak bulat seperti yang tadi kita lihat di sana gitu. Jadi harus ada proses dari penggorengan awal. Kita dari minyak yang lebih agak dingin. Dari proses pertama, barulah kerupuk siap dipindah ke minyak yang panas. Uniknya, semua itu sudah berjalan otomatis tanpa petunjuk waktu sama sekali. Tetapi, jika suhu terlalu panas, hal itu biasanya bisa diketahui dari banyaknya asap yang muncul dari penggorengan. Selain mekar sempurna dan tidak bantat, teknik menggoreng ini akan mempengaruhi ketahanan kerupuk nantinya.
Selain memproduksi kerupuk sendiri, Rumah Snack juga mengambil bahan mentah dari produsen lain untuk kemudian digoreng di tempat ini. Meski begitu, perlu proses yang lebih detail terkait kerupuk mentah. Salah satunya adalah penggarangan. Proses yang merujuk pada pemanasan atau pengeringan kerupuk ini sangat diperlukan. Karena jika kerupuk mentah digoreng ketika masih lembab, maka akan dihasilkan kerupuk yang keras. Di dalam proses penggorengan, jenis wajan juga harus diperhatikan. Biasanya wajan cekung adalah satu-satunya yang dipakai pelaku usaha kerupuk agar kerupuk bisa mekar dengan baik. Selain itu, setiap mengawali penggorengan, sangat disarankan untuk memakai minyak baru. Kerupuk yang telah digoreng harus ditiriskan terlebih dahulu sampai dingin sebelum masuk proses pengemasan. Sebenarnya kalau masih panas juga kita kemas, pasti akan cepat alot. Karena penguapan dari si panas itu kalau kita langsung tutup rapat di ini juga pasti akan cepat alot. Makanya dari tadi tempat penggorengan tuh kita tempatin lagi ke tadi wadah-wadah itu, karung-karung itu untuk biar agak dingin dulu sebentar. Setelah agak dingin sekiranya kita bisa kemas, baru kita kemas. Beberapa varian bumbu juga diberikan untuk jenis kudapan yang lain. Salah satunya adalah basreng alias bakso goreng. Untuk semakin membuat gurih rasanya, basreng biasa diberikan bubuk cabai serta daun jeruk. Tapi tak hanya Cisoka yang punya kampung snack. Mandi Angin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi juga memiliki kampung keripik khas alias Sanjay. Tapi jika selama ini yang kita anggap keripik Sanjay adalah keripik singkong tebal dan berbumbu balado, faktanya keripik Sanjay asli ternyata adalah irisan singkong tipis digoreng tanpa bumbu. Kan Bu, Sanjay itu kan ada bentuknya yang pakai balado, ada yang kuning-kuning ini Bu. Itu beda atau gimana Bu? Iya beda lah, ini kunyit ini yang balado, lado dikasih. Sebenarnya Sanjay itu apa sih Bu? Ya ini yang Sanjay, yang panjang-panjang tuh, yang dikasih lado tuh. Memang pada awal kemunculan keripik Sanjay di tahun 1923 tidak ada nama khusus untuk camilan ini. Berawal dari kejenuhan merebus singkong, 3 ibu dari kampung Sanjay memutuskan mengolah singkong menjadi keripik yang kemudian disebut sebagai keripik asal Sanjay. Dulu tuh yang orangnya sulit untuk makanan. Sulit dia mencari makanan nih. Coba ubi nih, dibikin jadi apa? Coba goreng, katanya kan. Memakai bahan baku singkong payakumbuh, warga kampung Sanjay hafal betul cara menentukan kualitas singkong. Hanya dengan menempelkan pisau pemotong pada lidah, mereka akan tahu seperti apa rasa keripiknya nanti. Kalau yang bikin buat kerupuk Sanjay biasanya mama-mama ini kalau ditawarin sama toke-toke ubinya, Bu ambil ubi enggak sama toke yang baru kan? Ntar mama tuh giniin pakai pisau, nah giniin tuh dicoba. Pahit enggak gitu? Kalau pahit enggak bisa dibikin kerupuk. Kita pasti kerupuknya pahit juga. Keripik Sanjay digoreng dalam minyak yang banyak dan kondisi yang benar-benar panas. Saat dimasukkan, keripik langsung dipisahkan menggunakan tongkat khusus agar tidak lengket. Kenapa harus pakai tongkat kita ini? Karena biar mudah dulu, soalnya minyaknya masih menembak-nembak. Nanti kalau minyaknya udah tenang baru pakai ini lagi. Kalau pakai ini langsung takutnya kena tangan. Proses menggoreng keripik juga tidak lama, hanya sekitar 5 hingga 7 menit saja. Memberikan bumbu balado dilakukan dengan alat manual, yakni kuas agar cabainya lebih terasa dibandingkan menggunakan mesin otomatis pengaduk bumbu. Yang unik dari proses membumbui keripik Sanjay selain menggunakan kuas sederhana, pengolesan bumbu balado hanya dilakukan di satu sisi keripiknya saja. Kira-kira kenapa ya? Yang pertama supaya tidak lembek, yang kedua mempertahankan gurihnya, yang ketiga biar semua kalangan pun suka, ada yang suka pedas, ada yang enggak. Ini dilihat apinya hidup terus, itu kenapa ya Kak? Biar cabenya agak encer dan penguasannya lebih merata.
Meski zaman sudah modern, proses yang masih dijaga secara tradisional membuat keripik Sanjay tetap menjadi warisan rasa yang melegenda. Secret Lovers, sebentar lagi lebaran nih. Yang mau mudik ke kampung halaman, coba cek deh. Kopernya masih bagus atau ada kerusakan kecil, seperti roda macet, resleting rusak, atau handle-nya patah. Nah, buat yang mau servis koper nih, ada loh tempat reparasi koper yang legendaris dan prosesnya paling lama 15 menit saja. Wah, kok bisa ya? Cuma prosesnya waktu yang agak lumayan lama tuh kalau ganti resleting, itu lumayan lama. Ditinggal aja karena lumayan lama, bisa 2 jam. Secret Lovers, tempat reparasi koper legendaris yang terletak di belakang Pasar Antik Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat ini sudah eksis selama 25 tahun loh. Walaupun lokasinya tersembunyi, banyak pelanggan yang datang ke tempat servis tas dan koper milik Agus, baik pelanggan lama maupun pelanggan baru. Jasa servis koper milik Agus buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 6 sore. Karena selain murah, pengerjaannya pun terbilang cepat. Salah seorang pelanggan mengaku sudah 5 tahun belakangan menggunakan jasa servis koper milik Agus. Tadi habis ngebenerin koper, kebetulan karena mau mudik juga kan, jadi emang perlu dibetulin sebelum mudik. Handle-nya sih, handle koper udah beberapa lama patah, jadi emang mesti dibenerin. Karena kerusakannya nggak terlalu parah, kayak menurut aku masih bisa dibenerin dan ternyata emang benar bisa benerin gitu daripada beli baru lagi, kan harganya lumayan jauh ya, jadi karena fisiknya juga masih lumayan oke, jadi masih bisa dibenerin. Tak hanya pelanggan lama yang mampir ke lapak servis koper milik Agus, konsumen baru pun banyak yang datang karena melihat penilaian alias review jasa koper di media sosial. Seperti Milan misalnya yang mengaku awalnya tak terlalu yakin dengan jasa servis koper di sini, namun karena butuh waktu cepat untuk memperbaiki kopernya, sebelum kembali ke Amerika, Milan memutuskan datang ke jasa servis koper milik Agus. Agus belajar memperbaiki koper secara otodidak. Awalnya ia nekat memperbaiki koper-koper rusak milik saudaranya. Kemudian ia mengasah keahliannya dengan belajar dari teman-temannya yang sudah lebih dulu menggeluti pekerjaan ini. Lambat laun, semua jenis kerusakan koper pun berhasil ia perbaiki. Mulai dari koper murah hingga yang mahal sekalipun. Kalau kesulitannya sebenarnya bukan sulit ya, cuma prosesnya waktu yang agak lumayan lama tuh kalau ganti resleting, itu lumayan lama. Kalau di sini umumnya kalau yang ganti resleting itu saya bilang ditinggal aja karena lumayan lama, bisa 2 jam prosesnya. Kenapa Pak? Karena itu jahitnya kita manual Kak, jahitnya jahit manual jadi harus satu persatu gitu. Memang kerusakan resleting pada koper makan waktu paling lama untuk diperbaiki. Berbeda dengan perbaikan handle atau pegangan koper yang butuh waktu 10 menit saja. Perbaikan troli hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, sedangkan perbaikan roda di kisaran 10 hingga 15 menit saja. Karena pengerjaannya yang tergolong cukup cepat, tak heran banyak yang memilih untuk menggunakan jasa servis koper Agus ini. Terlebih lagi di sini, jika koper retak atau sedikit pecah, masih bisa diperbaiki dengan cara ditambal, sehingga koper masih bisa digunakan lagi. Walaupun memperbaiki resleting butuh waktu lebih lama karena Agus menggunakan jahitan tangan, pelanggan tetap memilih menunggu dengan sabar, lantaran hasilnya lebih rapi dan justru jadi lebih kuat. Ini juga jadi salah satu rahasia yang membuat jasa servis di tempat Agus bisa bertahan hingga puluhan tahun. Kalau handmade itu saya yakinnya seperti ini Kak, misalkan si kakak punya tas cewek ya, terus mau ganti resleting, itu kan benangnya kita bongkar semua. Nah gimana caranya supaya benang itu masuk ke lubang yang sama, seolah-olah itu nggak pernah lagi diganti. Nah gitu. Nah kalau pakai mesin, otomatis lubang yang awalnya itu pasti akan berubah, iya kan? Nah kalau pakai handmade nggak ikutin lubang yang ada gitu.
Selain itu, semua jenis roda koper juga tersedia di sini. Jadi nggak perlu khawatir ya, nggak hanya pakai roda yang masih baru. Di sini bisa juga loh diganti dengan roda dari koper bekas. Karena Agus tak hanya melayani perbaikan koper, tapi juga menjual koper bekas alias second. Ada yang dipotong dengan gergaji besi, ada juga yang pakai gerinda gitu. Nah, setelah kita lepas, dia punya yang besi panjang itu namanya di sini as ya, as roda ya. Kita lepas semua, kita bersihkan dalamnya dengan pembersih itu, baru kita setel ulang roda yang barunya dengan as yang baru. Gitu. Karena as yang lamanya kan udah putus, udah kita potong, udah nggak bisa lagi digunain. Oh iya, tak hanya urusan perbaikan koper saja ya, Agus juga ahli membongkar koper yang terkunci tanpa merusaknya. Prosesnya juga terhitung cepat, hanya sekitar 5-10 menit saja koper bisa langsung terbuka. Dalam sehari, bisa 5 hingga 6 koper yang diperbaiki di sini. Bahkan menjelang lebaran seperti sekarang, jumlahnya bisa meningkat 3 kali lipat tuh. Kalau untuk roda, satu rodanya itu ada yang 50.000, ada yang 75. Jadi beda harga, beda kualitas. Yang jelas di sini mahalnya saya rasa udah paling murah di tempat saya. Kalau jahit resleting itu biayanya di sini 200.000. Mau kecil mau besar sama ya. Terus kalau misalkan troli itu diganti mutlak, diganti full itu 200.000. Kalau servis 125. Kalau handle ada yang 100, ada yang 150. Beragam peralatan untuk servis koper digunakan Agus untuk menunjang pekerjaannya, seperti gerinda, bor, solder, jarum sol, benang koper, hingga berbagai jenis kepala resleting. Untuk resletingnya sendiri, Agus menyediakan 2 jenis. Ada yang 1 jalur, ada lagi yang 2 jalur atau biasa disebut resleting double anti bobol. Kepiawaian Agus memperbaiki koper juga termasuk memodifikasi roda koper dari roda single menjadi roda double. By the way, ada sedikit tips nih dari Agus agar koper kalian bisa lebih awet. Jadi misalkan dia punya koper seperti ini Kak, supaya rodanya awet saat nggak dipakai dia harus taruhnya seperti ini. Diusahain supaya dia punya roda ini nggak nempel di ubin. Agar troli bisa berfungsi dengan baik dan tidak macet saat digunakan, harus sering-sering ditetesi minyak seperti ini ya. Biasanya minyak yang digunakan adalah minyak untuk mesin jahit. Nggak cuma bagian trolinya aja yang diberi minyak, resleting pun ternyata juga perlu loh, agar lebih awet dan nggak gampang rusak. Karena kalau sudah diberi minyak, membuka dan menutup resleting pasti dijamin lancar dan nggak akan macet sama sekali. Kalau jasa servis legendaris milik Agus menggunakan peralatan sederhana, jasa servis koper di Jalan Ahmad Sobana, Bantar Jati, Bogor ini justru menggunakan alat modern. Jumlah pelanggannya pun meningkat pesat jelang hari raya. Karena memang yang namanya koper jadi salah satu kebutuhan penting saat mudik. Mau deket-deket lebaran nih rame Mbak, makanya kami banyak banget. Sehari itu bisa terima sampai 6-7 koper kayak gitu. Dan terus waktu misalnya paling banyak segitu sih sebelum lebaran, liburan sekolah banyak banget yang perbaikan-perbaikan gitu. Untuk musim libur menjelang hari raya seperti sekarang, Friska bisa menerima sampai 20 koper dalam sehari. Tak hanya reparasi, ada juga yang sekedar mencuci kopernya di sini. Soalnya biasanya para pemilik koper lebih memilih untuk memperbaiki atau membersihkan kopernya saja ketimbang membeli yang baru karena biayanya jauh lebih murah. Kalau mostly sih sebenarnya semua koper bisa diperbaikin Mbak. Cuman ada hal yang seperti yang saya bilang tadi, ada yang kalau outernya udah rusak, boxnya udah rusak, itu kami tidak bisa. Di tempat Friska, pelanggan paling banyak memperbaiki bagian roda dan troli koper. Menurutnya, banyak pemilik koper yang cenderung menggunakan koper secara berlebihan, sehingga jika dipakai terlalu sering, roda dan troli akan cepat rusak, terlebih karena kelebihan beban.
Di sini, roda yang sudah rusak biasanya diganti dengan roda baru yang menggunakan bearing atau bantalan antara roda dan porosnya, yang berfungsi untuk mengurangi gesekan sehingga roda koper dapat berputar lancar, stabil, dan ringan saat ditarik. Jadi, bisa lebih kuat dan tahan lama.